memetakan ya, soal dan menunjukkan kesalahan-kesalahan Pak Jokowi gitu. Kemudian ada beberapa RUU lagi ya di mana Jokowi dan bahkan pada saat itu sebenarnya dengan Megawati. Sampai sejauh mana tindakan pembangunan yang dilakukan oleh rezim. Jumpa lagi di ruang publik bersama DDM. Saya mengundang seorang tokoh Jawa Barat, Kasepuhan, Kang Mehmet Hamdan. Dia ini seorang birokrat, PNS dulu namanya ya. Ya. Sekarang ASN. Pensiun sekarang. Pensiun sekarang. Pokoknya PNS bengal lah gitunya waktu itu teh. Alhamdulillah. Gitu. Dijulukinya. Ya. Kang Mehmet ini pernah sekda di Garut, kemudian di Purwakarta, lalu ke Bandung sebagai kepala Disputpar Jawa Barat yang dulu kita pernah bikin buruk-berak. Oh ya, buruk-berak ya, tahun 2002. 2002. Nah, saya lumayan sering, lah 4 tahun ya. 4 tahun. Saya sering memanggilnya Kang Prabu. Pak Mehmet sering manggil saya tuh Yai Prabu. Gitu. Pak Mehmet juga adalah lulusan American University bidang development ya. Development Management. Development Management. Master saya di sana. Oke, masternya dari American University. Dan Kang Mehmet juga adalah salah seorang kelompok petisi 100 yang ingin memakzulkan Pak Jokowi. Itu yang penting. Kenapa sampai... Wah, ini mesti buka topi dulu saya nih. Iya. Kenapa sampai ada gerakan untuk memakzulkan Jokowi? Ya. Emang sudah sangat tidak bisa dipertanggungjawabkan lagi secara konstitusional Pak Jokowi itu, Kang. Ya. Saya berkumpul dengan kawan-kawan di Bandung ya, sesama mantan aktivis. Saya sendiri angkatan 65. Saya ikut demo di Jakarta waktu Tritura ya, 3 bulan saya di Jakarta, nginep di gedung UI. Waktu itu berlantaikan ubin, bantalnya ransel, udah segitu aja. Nah kemudian kemarin setelah pensiun tahun 2006, saya menuliskan di PR selaku pengamat kebudayaan pariwisata, dan akhirnya saya bergaul lebih lanjut dengan rekan-rekan mantan aktivis. Di antaranya Dindin Maulani, Rizal Fadila, ya. Kalau Rizal Fadila kan satu lifting dengan saya di Pemprov Jabar, saya di eksekutif, dia di legislatif, DPRD. Nah, kita kumpul-kumpul nggak banyak, hanya sekitar 12 sampai 15 orang. Itu sejak 3-4 tahun lalu saya kira intensnya. Berdiskusi, memetakan ya, soal, dan menunjukkan kesalahan-kesalahan Pak Jokowi gitu. Tidak menunjukkan kesalahan Jokowi, tidak. Ya. Tapi kita hanya melihat sampai sejauh mana tindakan pembangunan yang dilakukan oleh rezim. Ya. Nah, ketika itulah mulai muncul kan tahun 2020 rencana undang-undang HIP itu. Ya. Kemudian ada beberapa RUU lagi ya di mana Jokowi dan bahkan pada saat itu sebenarnya dengan Megawati. Ya, untuk sepertinya memaksakan lahirnya undang-undang itu. Omnibus Law ya? Belum. Nah, HIP waktu itu. Apa HIP itu? Hukum apa gitu ya. Tapi yang isinya sebenarnya itu adalah membuka peluang pemerintah untuk
bukan hanya berkomunikasi, tapi memberikan peluang komunis PKI untuk jalan lagi. Nah, waktu itu TAP MPR masih ada, masih berlaku, bahkan sampai sekarang masih ada TAP MPR itu yang melarang PKI kan. Nah, tuh. Padahal saya 66 itu saya ikut ganyang PKI lah gitu ya. Ikut demo di Jakarta. Itu kan tritura. Bubarkan PKI, bubarkan 100 menteri dan turunkan harga. Nah, itu saya katakan pada kawan-kawan, saya hadir di sini karena saya ikut, ya sedikit sekecil apapun peran saya ikut membubarkan PKI. Masa sekarang harus hidup lagi? Ya, undang-undang itu apa isinya sampai menghidupkan? Ya itu, saya serincinya mungkin waktu bicara sini nggak cukup. Nah, kemudian terakhir undang-undang Omnibus Law itu dipaksakan di seluruh dunia. Yang pernah membuat Omnibus Law itu, ya, Omnibus itu kan bus umum bahasa Belanda. Jadi hukum bus umum segala macam ada. Jadi sekian banyak peraturan, undang-undang disatukan jadi satu undang-undang. Dan itu gado-gado. Dan yang kita sudah melihat, karena pengalaman kita mempelajari ketika di Austria dan Rusia itu, bahwa undang-undang seperti itu adalah merupakan sebuah medium, ya, untuk melakukan justifikasi, untuk melakukan pembenaran bila pemerintah melakukan kesalahan. Itu. Jadi ada undang-undangnya. Jadi pemerintah dilindungi kalau berbuat kesalahan, menggunakan Omnibus Law itu. Jadi mempercepat proyek misalnya gitu. Ya. Sampai kemudian tindakan-tindakan Jokowi, ya, presiden ya, orangnya kan Jokowi. Dia kan lebih muda, jadi saya nggak usah sebut bapak lah. Itu bukan emosi ini. Nah, kemudian memindahkan membuat IKN, membangun IKN. IKN itu dibuat tanpa ada perencanaan dari Bappenas. Bahkan terakhir yang namanya DED, kalau kita kenal di sini sekarang, desain ya itulah DED ya. Itu nggak ada DED-nya waktu mulai pembangunan itu. Yang lebih apa namanya, ya, buat saya bahasa Sunda aja ya, nggak apa-apa. Yang lebih oro-wodol itu terakhir itu desain kota itu disusun, diserahkan kepada perusahaan Cina. Oro-wodol itu ugal-ugalan atau semau gue atau apa kira-kira? Semau gue gitu. Semau gue mah tapi halus. Oro-wodol gitu ya. Iya. Oke. Nah, itu DED-nya itu desain kotanya diberikan ke perusahaan Cina. Nah, buat saya, terus terang aja, saya 9 tahun jadi ketua Bapeda. Ya. Kemudian 3 tahun saya jadi eksekutif di pelaksana anggaran. Kemudian di Garut dan Purwakarta 8 tahun saya jadi sekda. Pikiran saya kan sudah sangat terbiasa dengan sebuah sistematika pekerjaan pemerintah dalam penyusunan anggaran. Gitu. Jadi saya melihat bahwa ini udah nggak bener nih. Ya mah sistematikanya. Oh iya mah jadi kalau salah seorang petinggi Jawa Barat dulu mengatakan eta mah kumaha ngeurupna irung cenah. Kalau kita bilang mah manajemennya manajemen kumaha. Kumaha aing. Gitu. Nah, itu ya. Nah, ya jadi semau gue lah gitu ya. Ya. Gitu. Kemudian terakhir itu ketika MK mengubah peraturan, persyaratan seseorang boleh mengajukan diri menjadi capres atau cawapres 40 tahun. 40 tahunnya memang ditolak. Tapi saya lihat di sidang pada saat itu ada seseorang yang
salah satu di antara majelis hakim yang menyampaikan kecuali kalau pernah menjadi kepala daerah. Kepala daerah gitu. Nah, tapi kan kita juga melihat gitu. Ya, kita melihat bahwa dari proses di MK itu, ketua MK-nya kan adik iparnya Jokowi, alias mamangnya si Gibran. Paman Usman begitu ya. Ya, Anwar Usman itu. Kemudian ya Jokowi omong kosong kalau dia nggak tahu itu proses di MK. Omong kosong. Bahkan sangat mungkin bahwa dia sebenarnya aktor intelektualisnya mengapa perubahan aturan di MK itu muncul. Karena dia ingin memforsir, memaksakan Gibran bisa maju. Nah itu. Nah muncullah kemudian petisi 100. Nah iya, jadi kira-kira 1,5 tahun yang lalu kita sudah mengolah itu. Nah terakhir ada kasus MK kan, apalagi makin gitu, makin menguatkan lagi bahwa kita petisi 100 itu muncul dengan jargon makzulkan Jokowi. Nah karena petisi 100 itu waktu itu masih di Bandung. Kemudian kita koordinasi dengan Jakarta, diantaranya Pak Marwan Batubara, ya. Itu dan beberapa kawan lain, ada 10 atau 11 orang, ya, sehingga sudah menjadi lengkap tuh, betul-betul 100 lebih bahkan. Dan lingkupnya jadi nasional gitu. Iya, lingkupnya menjadi nasional dan sekarang ini seluruh Indonesia sudah tahu petisi 100. Bahkan banyak kawan-kawan yang telepon saya dan kawan-kawan untuk rame-rame mengajukan petisi 100 ini. Bahkan ketika namanya dengan For Asli namanya, itu dari Jakarta, itu bergabung. Mereka bahkan menambahkan, akibat daripada ketimpangan pemerintahan ini, khusus dari sisi hukum, ya, saya ingin garis bawahi, kami tidak berpartai semuanya juga. Tidak ada pembicaraan di dalam petisi 100 mendukung kepada siapa gitu, nggak ada. Atau ada orang partai yang meminta, ini proyek nih duit. Oh, nggak ada. Kita semua biaya sendiri. Udunan aja. Nah itu bahkan muncul bukan hanya makjulkan, tapi makjulkan dan penjarakan Jokowi. Karena dia sudah dinilai melakukan pelanggaran hukum, abuse of power, dan juga kebohongan publik. Kebohongan publik. Bayangkan, di kantong saya ada 11 miliar, 11.000 miliar. Yang saya ingat, saya pelajari itu ya, 11.000 triliun itu pada saat ketika akan ada tax amnesty. Hanya tax amnestinya gagal, sehingga duitnya itu nggak terkumpul oleh Menteri Keuangan. Kemudian persoalan mobil apa tuh? Mobil listrik apa maksudnya? Bukan yang ASN, yang SMK itu. Oh, SMK. Ya, itu kan bohong, katanya sudah ada order 6.000 mobil. Dan sebentar lagi akan banyak lagi. Nah, kemudian yang fatal ini buat saya secara pribadi, sebagai saya yang latar belakang hukum, saya bukan ahli hukum. Karena saya menghabiskan karir saya sebagai pegawai negeri, itu serang aja. Nah, itu ketika pemerintah rejim ini tentunya pasti itu saya yakin itu di bawah kendali Jokowi, ya, itu menaikkan harga-harga, tarif tol naik, sembako naik,
Dan import jalan terus. Padahal janji dia itu stop import. Kemudian tarif PLN naik. Dan saya lihat secara fakta ini, kasat mata. Karena saya tinggal dekat RSS. Pagi-pagi subuh itu, ibu-ibu itu sudah seminar. Iya, benar. Sudah seminar. Harga gas naik hari ini, cabai nggak ada hari ini, ya, atau naik 1.000 perak, atau naik 2.000 perak. Artinya apa? Daya beli masyarakat sudah menurun. Enggak, itu by design supaya sengaja dinaik-naikin, supaya bansos ya datang dan masyarakat itu, wah, alhamdulillah gitu, lagi scarcity kan, lagi kelangkaan segala macam. Ada isu. Ada isu waktu itu. Apa itu? Ada isu ya nih. Tapi saya pribadi melihat sepertinya benar. Pemerintah nggak ada duit. Pemerintah nggak pegang duit. Sehingga duit dari banyak BUMN bahkan itu cash flow-nya itu ditarik. Untuk? I don't know. Tapi yang pasti pada saat itu berjalan kira-kira dalam setahun lalu, ingatlah kalau mungkin Pak Deddy memperhatikan ya. Orang mau mencairkan deposito BCA aja susah kok. Ya. Orang mau mencarikan uang asuransi di Bumi Putra nggak ada duit. Susah. Ada yang sampai sekarang itu nggak bisa cair. Nah itu. Nah jadi dari situ kita melihat bahwa sudah terlalu banyak ya pelanggaran hukum dan kebohongan. Ketika pandemi dia janji untuk ada yang gratis katanya. Kemudian dia juga bohong tentang 2 juta tenaga kerja, nggak ada sampai sekarang. Ya, yang ada sekarang terus terang aja. Ini juga isu. Tapi kalau benar ini betul-betul memprihatinkan. Isunya apa? 2 tahun lalu Menhukham itu memberikan statement bahwa untuk menjadi WNI atau permohonan untuk menjadi WNI bisa dilakukan online kan? Nah kemudian Jokowi selaku presiden itu memberikan statement bahwa terutama untuk orang-orang Cina itu bahkan mendapatkan second home visa. Iya? Iya. Saya pernah jadi orang pariwisata loh, 6 tahun. Apa artinya second home visa itu? Ketika seseorang datang di Bandara Indonesia, karena second home visa, dia dalam waktu seminggu paling lambat, dia sudah punya KTP. Kalau sudah punya KTP, dia akan bisa membeli tanah atau rumah atau mobil. Ya. Nah, bulan Januari 2023, Januari 2023, Jokowi memberikan statement bahwa bulan Februari bulan depan, tahun 2023, akan berbondong-bondong turis dari Cina. Ya, itu eksplisit. Saya ada kok itu semua rekamannya. Nah, yang jadi persoalan sekarang investasi. Mungkin di mainstream television itu nggak ada berita-berita bahwa yang datang kemudian menjadi tenaga kerja di perusahaan Cina yang berinvestasi di Indonesia, terutama bagian timur, itu adalah orang-orang tentara sebenarnya. Bayangkan di Indonesia Timur ada 11 bandara yang statusnya sudah internasional, artinya pesawat luar negeri boleh masuk langsung ke sana dengan viewing penumpang 200. Kemudian yang penumpang 400, 747 itu boleh masuk itu kan sudah boleh masuk memang di Batam dan di Soekarno-Hatta.
dan itu membawa orang-orang sini. Oke, balik lagi Kang ke pemakjulan. Apa gagasan untuk sampai ke pemakjulan itu, mekanismenya seperti apa? Ini kaitan dengan, diantaranya bisa terkait dengan yang tadi, yang terakhir saya sampaikan. Enggak, artinya kan itu sudah merupakan indikasi-indikasi kan tadi, ya. Indikasi bahwa Jokowi ini sudah melakukan abuse of power yang sudah sangat kentara dan tidak bisa dimaafkan, ya, kan? Maka muncullah ide dimakjulkan, ya kan? Nah, sekarang mekanisme untuk memakjulkan itu seperti apa? Ya kita terus terang aja mencoba melakukan langkah-langkah hukum, ya, secara sistemik, secara ini. Ketika tentang pemakjulan ini kemarin kan ada pembantahan dari Yusri sama Hendra dan satu lagi siapa? Ini inkonvensional katanya, tidak mungkin terjadi. Inkonstitusional maksudnya? Inkonstitusional. Ya, ya memang betul. Secara logika hukum, apalagi hari ini, itu aneh. Karena apa? Pemakzulan Jokowi harus melalui MPR. Dari MPR nanti diajukan ke MK, ke Mahkamah Agung. Dan DPR heula baru nanti. DPR dulu, baru nanti ke Mahkamah Agung. Turun Mahkamah Agung itu sudah berbulan-bulan pasti. Sekarang tinggal sebulan lagi. Tapi kita ingin menghindarkan kecurangan KPU pada tahun 2019 jangan sampai terjadi kecurangan itu di 2024 ini. Tiba-tiba aja KPU nanti bahkan jam 1 malam lagi mengumumkan perolehan suara adalah begini. Ya, jadi sebenarnya ada beberapa kemungkinan. Misalnya pemakjulan itu dalam arti yang soft, ya, ringan gitu. Itu mengeritik supaya Jokowi itu sadar dan kembali ke hitoh lah, gitu ya. Exactly. Jadi misalnya tadi tidak melakukan cawe-cawe untuk anaknya, kemudian tidak melakukan langsung datang ke masyarakat bagian bansos, gitu. Dan ini ditulis ada bantuan presiden, atau di tempat yang lain kadang-kadang tadi itu ada gambar paslon tertentu, kan gitu. Nah, itu yang tadi membuat kan gerah semua orang ini melihat ada semacam demoralisasi gitu. Makanya kan kampus-kampus sekarang berteriak kan, mengingatkan gitu. Nah, tapi kan itu belum pemakjulan, tapi bicara ini udah keluar koridor nih. Anda harus kembali. Anda harus kembali. Berbaik-baik. Kalau kita enggak. Kalau kita pokoknya makjulkan. Sudah mengkaji, dia sudah melakukan tindak pidana sebenarnya. Ya. Dia sudah melakukan abuse of power tadi dalam politik. Itu yang kemudian harus dipenjarakan gitu. Itu harus dimakjulkan dulu. Dimakjulkan dulu, kemudian diseret ke pengadilan. Kemudian timbul MK. Oke. Iya, logika aja lah. Kalau putra Pak Deddy ingin bisa tidak memenuhi syarat, tapi ingin jadi calon, wali kota, bupati, gubernur gitu, kan harus dilindungi. Dan yang paling logik itu dilindungi oleh kekuasaan, dan itu adalah Jokowi, gitu ya. Nah, ini dari sini, jadi semula kami petisi 100 itu, saya ada nomor 11 tanda tangan saya, tapi setelah 100 saya jadi nomor 21 terus terang aja. Nah, ini kita tidak ingin kalau Jokowi tanggal 14 ini masih berkuasa, dia akan menekan KPU untuk terjadinya kecurangan hasil pemilu. Bisa paham? Iya.
Jadi artinya kalau tidak dimakjulkan sekarang, maka hasil pemilu itu akan bermasalah kira-kira gitu. Karena ada permainan dari pemilik kekuasaan yang sangat berlebih sekarang ya. Persis seperti itu, persis seperti itu. Ya. Makanya kami berpendapat bahwa 14 Februari Jokowi sudah tidak apa namanya, jadi presiden lagi. Tidak boleh lagi pada posisi sebagai presiden. Dia tidak boleh punya kekuasaan lagi untuk memerintah ketua KPU dan segala tindakan-tindakan eksesif lainnya. Nah, bisa dibayangkan dong kalau ternyata sampai 14 Februari ya. Dan sampai Oktober kemudian masih berkuasa. Masih berkuasa. Anda bisa bayangkan bagaimana legitimasi hasil Pilpres ini. Kan bisa. Kami terus terang aja, kami sudah bisa chaos itu. Kami sudah melakukan sebuah kajian-kajian yang betul-betul komprehensif. Ya. Saya tidak ingin misalnya untuk diri saya disebutkan sebagai sebuah tindakan yang prejudice gitu. Tapi dengan sebuah kajian yang sangat objektif. Ya. Nah, gampangnya itu jangan sampai hasil Pilpres 2019 itu terjadi di 2024. Masa jam 2 malam diumumkan. Waktu itu saya udah wah ini udah nggak karu-karuan ini, ya. Udah nggak karu-karuan. Ya saya situ tahulah. Saya mantan pejabat. Ya. Hanya beda kasus aja mungkin. Saya juga pernah mungkin melakukan hal-hal seperti itu. Tiba-tiba sebagai pejabatnya. Iya, tiba-tiba aja keputusan saya robah. Gitu. Ya contohnya untuk konkret aja, saya paksakan kan, anggaran harus keluar. Nggak ada urusan. Gitu. Karena 1 detik sebelum berhenti sebenarnya seorang pejabat dia pasti punya hak untuk menandatangani surat keputusan. Tapi 1 detik setelah dia dilantik, dia mungkin udah ada 1000 SK yang draft SK yang harus. Nah, disinilah buat saya mengapa pada 2019 itu saya melihat ini sebuah kecurangan. Ya. Nah, ini akan sangat berbahaya. Mengapa? Karena dia sebagai orang yang ditetapkan kemudian dan setelah dilantik resmi oleh MPR menjadi presiden, dia mempunyai kewenangan yang luar biasa untuk menandatangani sekian banyak surat. Yang tidak mustahil bertentangan dengan ide-ide pembangunan, ide-ide pembukaan Undang-Undang 45 bahwa negara harus memakmurkan rakyat, negara harus mencerdaskan kehidupan bangsa, bahwa negara harus menjaga perdamaian dunia. Oke, Kang. Closing statement, apa yang ingin sebagai anggota petisi 100 ya, apa yang ingin disampaikan kepada publik? Ya, petisi 100 akan tetap berjalan dan kita akan menuntut Jokowi harus dimakjulkan. Ya, siapapun dia mau menuntut bahwa tuntutan kami itu ilogik, terserah. Kita punya pendapat. Tapi kami pada saatnya bila hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, saya boleh dong mengatakan kepada Tuh kan. Tapi kan tidak boleh saya bicara begitu bagaimanapun juga. Itu bukan ucapan seorang kesatria terus terang hal begitu itu. Tuh kan. Oke, Kang. Tapi ya, memang kami sudah mengatakan itu, makjulkan Jokowi. Itulah bincang-bincang dengan kesepuhan kita, Kang Mehmet Hamdan. Sampai jumpa.